Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputar kabel untuk dari panel surya menuju ke SCC. Nah, kira-kira kabel seperti apa yang paling ideal dan cocok digunakan untuk kabel dari panel surya menuju ke SCC? Namun, sebelum saya lanjutkan untuk pembahasannya, jangan lupa untuk di-like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di-subscribe dahulu. Oke sahabat, sebenarnya jika dikatakan bisa atau tidak, kabel apa saja bisa digunakan untuk menyambung kabel dari panel surya seperti ini menuju ke SCC. Namun tentunya setiap kabel memiliki efisiensi dan juga penggunaan tertentu di luar atau di dalam ruangan. Nah, saya mengambil contoh, ini adalah kabel yang langsung bawaan dari panel surya. Di sini ada tulisannya khusus. Nah, ini ada tulisan PV1F. Ini adalah jenis kabel yang digunakan, jenis kulit dan juga pembungkus luarnya, begitu juga untuk di dalamnya. Kemudian di sini masih ada tulisan 1 kali 2,5 mm. Ini adalah ukuran tembaga yang ada di dalam kabelnya ini. Nah, dengan begitu maka sebenarnya kita cukup menyontoh saja kabel yang ada dari panel surya ataupun kabel bawaan dari panel surya ini. Maka dengan begitu kabel tersebut adalah kabel paling ideal dan recommended. Nah, di pasaran untuk kabel PV1F harganya memang sedikit lebih mahal daripada kabel-kabel yang jenis lainnya. Ini dikarenakan untuk kabel seperti ini memang didesain untuk di luar ruangan. Jadi kena hujan dan panas ataupun cuaca seperti apapun, kabel ini masih tetap aman tanpa menggunakan pembungkus lainnya. Kemudian apakah bisa menggunakan kabel selain yang memiliki kode PV1F, misalnya kabel NYAF ataupun kabel yang jenis lainnya? Sebenarnya bisa. Di sini saya menggunakan kabel serabut jenis NYAF. Ini sudah saya gunakan kurang lebih 4 tahun. Namun perlu diingat bahwa kabel seperti ini tentunya untuk kulitnya ini kurang mendukung jika terkena panas dan hujan. Ini buktinya kabel yang saya gunakan sebelumnya ini adalah warna merah. Nah, sekarang sudah memudar untuk warnanya. Ini karena kena hujan dan panas. Nah, kalau yang hitam ini tidak terlalu terlihat karena memang untuk warna hitam tidak mudah pudar untuk warnanya. Selain itu, untuk kabel serabut sendiri ada bermacam-macam jenis. Ada yang serabutnya kasar, ada yang lembut, ada yang serabutnya dilapisi oleh timah, ada yang asli tembaga saja, ada juga yang biasanya digunakan untuk audio. Semua kabel itu dapat digunakan untuk menyambung kabel panel surya menuju ke SCC. Namun tentunya yang lebih baik adalah kabel PV1F. Untuk kabel seperti ini tentunya tidak bisa diletakkan di luar ruangan dan membutuhkan pembungkus agar tidak terkena hujan dan panas. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apakah kabel SR yang biasanya digunakan di jaringan PLN dapat digunakan untuk kabel dari panel surya menuju ke SCC? Sebenarnya bisa-bisa saja, namun tetap saja untuk kualitas dari pengantaran arus dan juga penyambungannya tidak sebagus dan tidak semudah kabel PV1F ataupun kabel serabut yang lainnya. Kemudian selain kabel serabut seperti ini, masih ada lagi kabel kawat tunggal yang biasanya digunakan untuk instalasi pada rumahan. Nah, kabel tersebut sebenarnya juga bisa digunakan untuk kabel dari panel surya menuju ke SCC. Namun jika dibandingkan dengan kabel serabut seperti ini, tentunya lebih baik kabel serabut yang seperti ini. Selanjutnya, selain jenis kabel, ukuran kabel juga mempengaruhi efisiensi dan kelancaran pengantaran arus dari panel surya menuju ke SCC. Dan ini tentunya semakin besar untuk ukuran kabel,
maka akan mempermudah pengaliran arusnya. Namun perlu ditimbangkan juga sebesar apa arus yang melewatinya. Jika terlalu besar untuk kabelnya, tentunya kita akan mengalami kerugian karena tidak sesuai arus yang lewat dari panel surya menuju ke SCC. Selain itu, panjang pendeknya kabel juga mempengaruhi hambatan arus untuk mengalirkan arus dari panel surya menuju ke SCC. Semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatannya juga akan semakin besar. Dengan begitu, tentunya watt yang dihasilkan dari panel surya juga kurang maksimal. Oke sahabat, saya rasa untuk pembahasan tentang kabel dari panel surya menuju ke SCC ini sudah cukup dulu ya. Jika masih ada yang ketinggalan, sahabat bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Atau mungkin sahabat ingin membeli kabel dari panel surya menuju ke SCC, untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.